Ya, Matius 12 ayat 24 ya. Saya bacakan dari ayat 22. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Ya, buta bisu itu bukan karena penyakit, ini karena dirasuki setan. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan butanya itu bisa melihat. Ayat 23, maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Nah, perhatikan kata sepertinya, agaknya, dianggap saja anak Daud. 24, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, setan mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, ini penting sekali ya, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, itu nggak mungkin bertahan. Oke, kita akan berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak, kami tahu bahwa setiap jalan hidup kami harus bertatapan dan berhadapan dengan perkara-perkara iman kami. Dan pada saat kami harus mempertahankan dan bertanggung jawab, serta menyaksikan iman kami, pada saat itu telah kami harus belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh, bagaimanakah kami menanggapinya. Bukan untuk berpikir bahwa kami adalah yang benar, yang paling bisa menjawab, paling pintar, atau yang bisa mengalahkan argumen-argumen orang-orang yang bertanya pada kami atau yang memusuhi kami. Tetapi sesungguhnya kami menghadirkan Kristus di dalam setiap percakapan kami, sehingga orang melihat bahwa kami membawa satu perbedaan dalam setiap pembicaraan kami. Karena tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur memusuhi siapapun, tetapi kami menyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan kemurahan Tuhan melalui setiap perdebatan, sehingga kami sungguh-sungguh melakukannya untuk memuliakan Engkau. Berikan kami kerendahan hati dan juga hati yang begitu luas untuk belajar dari setiap pembicaraan argumen yang ada, supaya kami tidak tinggi hati dan juga sombong atau membanggakan diri kami, karena kami merasa lebih benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami, biarlah Roh Tuhan menuntun kami, memberikan kami satu hati yang sungguh-sungguh bertahan dalam segala hal, untuk menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Ya, kita belajar hari ini adalah satu pembelaan iman ya. Jadi istilah pembelaan iman itu bukan kita yang membela ya, tetapi firman Tuhan itu yang membantu kita untuk memberitakan, menyatakan, dan menjelaskan tentang kebenarannya. Jadi bukan kita yang menyatakan, oh firman ini benar, oh ini ya bisa diakui, bukan. Tapi kita menyatakan bahwa seluruh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan khususnya firman Tuhan itu adalah benar, dan tidak ada yang tidak benar. Dan iman kita adalah Alkitab itu firman Allah. Dari seluruh Alkitab ya, bukan cuma perkataan iblis saja, karena ada perkataan iblis juga, ada perkataan orang jahat di Alkitab, tapi itu secara menyeluruh itu adalah firman Allah. Nah, perkataan yang dikatakan oleh nabi-nabi, Kristus, dan rasul-rasul semua itu adalah mutlak. Mutlak artinya sempurna. Ya, dituliskan dalam Alkitab dan menjadi buku pedoman kehidupan kita, kehidupan baik yang sekarang maupun nanti untuk kehidupan di masa mendatang. Nah, dalam pembelaan iman itu kita ada dua ya. Yang pertama itu mempertahankan, yang kedua itu membela. Membela itu artinya menyerang. Ya. Jadi menyerang itu, membela itu ada dua. Satu, bahwa kita bertahan, diserang, ya kita menyatakan iman kita. Nah, kalau membela dan meruntuhkan, itu berarti kita harus mempelajari argumen orang-orang itu, dan secara logis kita akan melihat kelemahan mereka di mana. Nah, kelemahan-kelemahan itulah yang kita kemudian kembalikan kepada mereka, untuk supaya mereka bisa menghadapinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelemahan mereka sendiri. Nah, itu namanya pembelaan iman secara menyerang,
Menyerang itu artinya menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Dan kita tidak diperbolehkan menyerang tanda petik itu ke orangnya. Dasar kamu bodoh, nah, itu nggak bisa. Oh, kamu itu kurang belajar gitu kan? Oh, nggak bisa ya. Kenapa? Karena nggak ada gunanya orang diomong seperti itu, karena mereka tidak pernah merasakan bahwa mereka perlu belajar. Mereka sudah merasa belajar. Hampir kebanyakan orang seperti itu. Apalagi mengolok orang secara pribadi ya. Jadi kita kemudian jadi sentimen pribadi, kebencian, dan kemudian itu menyebabkan firman yang diberitakan itu menjadi tertutup, baik bagi orang yang mendengarkan kita ataupun juga bagi kita sendiri. Jadi firman itu kalau menghakimi orang dan kita tidak melihat diri kita selumbar di mata kita, gitu kan? Tapi kita tidak melihat diri kita sebagai orang yang punya kelemahan juga, itu kita harus hati-hati. Kita selalu melihat selumbar di mata orang lain. Kesalahan kecil aja udah dicari-cari. Nah, itu jiwa perdebatan seperti itu harus dihindari. Artinya apa? Bahwa kita akan terbawa dengan subjektivitas. Jadi bergantung pada kita. Nah, ini semua yang diserangkan kepada Tuhan Yesus, kata-kata dan juga ujian, cobaan, serta hinaan itu, dan juga jebakan-jebakan, kalimat-kalimat orang Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi itu sangat subjektif. Sangat subjektif, artinya mereka menafsirkan firman dari sudut pandang mereka semua. Dan kemudian dibagikan dan diserang melalui percakapan-percakapan, dan Yesus yang harus menjawabnya. Dan seringkali Tuhan Yesus juga tidak menjawab langsung, kalau kita lihat kalimatnya ya. Tapi dia menggunakan semacam gambaran, ilustrasi, atau perumpamaan, ya, supaya mereka tidak bisa banyak berbicara di situ. Ya. Nah, di sini, jadi ada dua ya, jadi membela dan menyerang. Menyerang itu artinya memaparkan kelemahan-kelemahan mereka, dan kenyataannya bahwa mereka itu tidak berdasar pada dasar yang benar. Nah, nanti kita pelajari dalam Matius 12 ini, bagaimana orang-orang Farisi ahli Taurat menyerang Tuhan Yesus tentang Yesus dengan Beelzebul itu disamakan. Jadi Tuhan jadi setan, gitu kan? Setan jadi Tuhan, Tuhan jadi setan. Jadi mereka itu tidak mengenal akan kebenaran sebenarnya. Ya. Nah, oke. Nah, dalam pembelaan iman itu, kita harus mengerti tentang pengakuan iman yang paling dasar, paling awal. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Ya. Nah, kita harus membangun percakapan kita, bukan hanya pelayanan kita, tapi juga usaha kita berdebat, argumen itu juga merupakan satu berasal dari satu dasar yang benar. Kalau itu tidak, maka kita akan mudah sekali untuk kecewa dan kita bisa diruntuhkan dengan sangat mudah. Ya, kalau kita nggak tahu kebenaran. Dasar dan bangunan, ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah, ini penting, dasar. Dasar itu permulaan bangunan, batu penjuru. Apa yang paling penting yang membangun semua di atasnya. Nah, dasar itu siapa? Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, ya, dijelaskan, harus hati-hati. Bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kita membangun iman kita, bertumbuhnya itu harus hati-hati. 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Jadi ada dasar lain nggak? Ada. Berapa banyak? Banyak sekali. Tidak ada yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya, ini dasar kita. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus, ya, sebentar. Ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Ini dibalik aja ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan juga 1 Korintus 11 ayat 3, tapi ini saya baca ini dulu. Sebab kamu sabar saja. Nah, perhatikan, sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, kita tidak diperbolehkan membangun dan meletakkan dasar yang lain dan membangun menuju kepada yang lain selain Kristus. Jadi seluruh hidup kita dibangun menuju serupa dengan Kristus. Ya, oke, kita
lanjutkan 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Nah, ini cuma dibolak-balik ya. Diingat aja, ini gampang sekali. Dasar Yesus, kepala Yesus. Ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Perhatikan baik-baik. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi kepala itu artinya yang memiliki wewenang, ya, yang mengatur, yang bergerak itu yaitu dari perintah kepala. Nah, ini dasarnya apa? Kepalanya apa? Jadi dasarnya kita Kristus, kepalanya juga Kristus. Dan semua itu berasal dari siapa? Dari Kristus punya kepala, di kepalanya Yesus, yaitu Bapaknya yang mengutus dia. Nah, di sini. Jadi kita tahu bahwa dasar dan kepalanya itu Kristus. Jadi ujungnya itu kita harus mengenalkan Kristus. Kita dihina nggak masalah, yang penting Kristus itu didengar oleh mereka, dan dengan kerendahan hati, dengan kemurahan kasih Allah, dan juga kita punya hati sabar mengampuni. Kalau mereka itu terus nggak bisa terima, nah itu kita letakkan urusan kita kepada Sang Kepala yang menguasai, yang mengatur semuanya, dan kemudian yang membukakan hati manusia itu ya Yesus sendiri. Ya, kita yang meletakkan dasarnya dan yang membangun itu ya Roh Allah. Ya, ini penting sekali. Disebut sebagai pengakuan supremasi Kristus, keunggulan, keutamaan, dan finalitas Kristus. Ya, itu bisa dipelajari di buku saya, nanti ada banyak itu ya, yang buku kuning. Nah, yang kedua, penggunaan bukti objektif, bukan subjektif, seperti pengalaman diri, pengajaran kita terima, dan semua harus kembali pada bukti yang otentik, objektif, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu merupakan pedoman dasar landasan dari segala perdebatan kita. Di luar itu kita tidak memakai untuk menyatakan kebenaran, karena di luar itu kebenarannya itu umum, ya, bukan kebenaran khusus yang menyelamatkan. Artinya objektif, ya. Jadi yang valid, yang diakui merupakan satu klaim, ya, validasi klaim Tuhan. Ini disebut a fortiori. Yang terunggul, yang terutama, yang paling di depan. Fort itu artinya yang paling di depan, paling unggul dari segala manusia yang ada, ya. Nah, hal-hal seperti ini bisa dibuktikan di mana? Di Markus. Coba kita lihat Markus ya. Sebelum kita bahas Matius tadi. Markus pasal 2 ayat 1. Orang lumpuh disembuhkan, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Setelah orang lumpuh itu disembuhkan, dan itu satu kenyataan dan satu realita bahwa orang lumpuh ini betul-betul disembuhkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi ahli Taurat? Nah, perhatikan ya. Yang diterima oleh mereka itu, mereka tidak bisa terima itu, bukan tidak terima mujizatnya, mereka tidak terima Yesusnya. Yang mujizatnya nggak bisa ditolak mereka. Ada orang disembuhkan di depan mereka kan. Nah, perhatikan ini ya. Ayat yang kelima, Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, melihat iman mereka, wah, orang itu ngangkat terus kemudian dari atap itu diturunkan yang lumpuh, dan di depan Tuhan Yesus persis kan, dan dia sembuhkan, dan Tuhan Yesus mengatakan iman mereka dan iman orang itu diterima oleh Tuhan. Ya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, kenapa bukan kamu sudah sembuh, tapi katakan dosamu sudah diampuni. Jadi artinya bahwa orang ini lumpuh karena berkaitan dengan apa yang ada dengan dosa mereka, dampak dosa dan semuanya. Ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Sebab yang dapat mengampuni dosa selain Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Daripada Allah sendiri, nggak ada, ya, hanya Allah. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Berpikir apa? Ya berpikir tadi itu, kok Allah disebut sebagai penghujat Allah? Kan nggak masuk akal. Nah, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini ya. Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ya, nah baru dia kasih mujizat ini. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan akhirnya sembuh dia. Jadi dosa dulu disembuhkan,
berkaitan dengan kuasa yang mengikat orang ini dalam hatinya, jiwanya, dan kemudian tubuhnya dilepas oleh Tuhan, ya, dari ikatan dosa yang mematikan itu. Jadi angkatlah, bangunlah, angkatlah, pulanglah. Jadi itu perintah ya. Jadi perintah, tidak bisa ditolak. Suruh bangun, terus angkat tilam dan pulanglah. Dan orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Jadi ini jelas valid, tetapi orang Farisi tetap tidak terima. Ya, kita harus menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi Tuhan Yesus itu terus diikuti oleh ahli Taurat orang Farisi untuk mencari dan menjebak kelemahan-kelemahan dia, ya, supaya bisa dijatuhkan, dan tujuannya adalah diusir atau dibunuh, dienyahkan, karena sangat membahayakan Tuhan Yesus. Nah, Yohanes pasal 2 juga sama, ya. Yohanes pasal 2 sama. Coba kita lihat ya, Yohanes pasal 2. Kita lihat Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Dan marah orang-orang Yahudi itu, ya, bukan ahli Taurat sekarang. Orang-orang Yahudi jadi marah sekali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Mustahil. Nggak masuk akal, nggak logika, ya, nggak masuk di akal gitu. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, jelas ya, tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah kepada kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, baru mereka mengerti. Dulu nggak ngerti, sekarang baru ngerti. Nah, kenapa baru ngerti? Ya, setelah bangkit, setelah diberi kuasa untuk mengerti. Ya, jadi ini objektif. Jadi objektif itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi mukjizat itu ada, penyertaan Tuhan ada, dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan kita tidak bisa mengatakan jika orang itu adalah bukan salah satu dari kelompok kita, atau bukan gereja sama dengan kita, dan Tuhan berkati dia bisa melakukan pelayanan yang lebih baik, maka kita tidak boleh menolak pelayanan itu. Dan teristimewa adalah kita tidak boleh membenci orang yang lebih berhasil dari kita. Lebih berhasil dari kita. Dan itu kita menjadi orang yang tidak objektif. Ya, tidak objektif artinya apa? Bahwa kita berdasarkan perasaan kita, pikiran kita sendiri, dan penilaian kita sendiri. Dan itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, sekarang kita masuk argumentasi reasoning. Ya. Nah, kita belajar ini. Apa maksudnya berpikir terus kita berargumentasi itu, ya. Nah, kita lihat Matius pasal 12 tadi. Matius pasal 12 ayat 24. Ya, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Baal, atau dari kata Baal, ya. Jadi Beel. Zebul itu artinya yang menguasai, yang menjadi kaptennya. Jadi Baal itu berhala-berhala yang dijadikan Allah itu, atau boleh dikatakan pribadi yang seperti Allah yang ada di paganisme, ada di kuil-kuil dan semuanya, itu Beelzebul, ya, Beelzebul. Nah, itu disamakan juga, banyak menyamakan ini dengan iblis, ya, atau Lucifer. Beelzebul itu jadi yang mengatasi, yang mengetuai semua Baal-Baal, dan di bawahnya kuasa iblis sebenarnya, ya. Nah, Tuhan Yesus waktu menerima penjelasan ini atau argumentasi ini, apa yang dikatakan dia? Nah, saudara perhatikan, ketika orang Farisi mendengar, mereka berkata ini, kan, 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata pada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Jadi artinya apa? Tuhan Yesus memakai argumen yang logis sekali untuk melawan argumen mereka yang tidak logis. Apa yang logis? Kalau aku dari Beelzebul, nggak mungkin, karena Beelzebul dengan saya itu bumi dan langit, hitam dan putih, gelap dan terang, nggak bisa bersatu. Apalagi kamu berpikir saya ini adalah ketuanya para orang jahat, orang
berhala-berhala itu. Jadi BL itu artinya yang paling atas gitu ya. Di antara semua berhala-berhala itu namanya Baal ya. Nah, Tuhan mengatakan tidak. Nah, dia menjelaskan apa? Dengan argumen analogi. Mengumpamakan, seumpama setiap kerajaan terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota rumah tangga terpecah-pecah tidak dapat bertahan ya. Dan disimpulkan ayat yang ke-26, demikianlah kesimpulannya juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi iblis sendiri pun punya kerjasama. Ya, kalau kita lihat contoh itu ya, orang ngerampok gitu kan. Orang itu ngerampok nggak akan dia egois pada dirinya sendiri. Dia pasti ada temennya dan dia pasti ada saling melindunginya, saling menjaganya dan tidak bertentangan. Wah, kalau ngerampok kemudian satunya telepon polisi, nggak lucu. Ya kan? Ini bukan ngerampok, ngelampori temenmu, jebak namanya. Tapi nggak mungkin karena yang di dalam kerajaan dalam satu tujuan, nyolong, maling, ngerampok gitu kan. Berarti mereka sudah kerjasama dan mereka sudah mengikat dirinya satu sama lain. Seperti ini. Kalau tidak, mereka terbagi-bagi. Jadi kalau ketemu ya udah. Jadi kalau mereka rakus ya udah terbagi-bagi. Mereka punya satu kesatuan, satu sistem untuk mengikat mereka. Nah, iblis juga sama. Ya, iblis juga sama. Jadi yang mengikat mereka orang berdosa itu apa? Ya hati yang melayani diri sendiri. Dan itu inti dosa iblis dan inti dosa malaikat jatuh dalam dosa dan inti dosa manusia dan Hawa. Ingin menjadi Tuhan atas diri sendiri, ingin ngatur dirinya sendiri, bukan Tuhan, tetapi dirinya sendiri yang ngatur, ya, bukan Tuhan. Tapi kita yang jadi Tuhan. Jadi saya ngatur, saya tahu yang baik, yang benar mana. Nah itu di situ artinya. Nah Tuhan Yesus mengatakan tidak mungkin iblis seperti itu. Jadi Tuhan tahu bagaimana kerajaan kegelapan iblis itu bekerja. Bagaimana mereka itu kompak, ya. Orang kompak bukan hanya orang Kristen ya, iblis pun kompak ya. Dalam satu kerajaan itu kompak sekali. Dan itu satu pikiran yang sangat logis yang disebut sebagai reason inference. Jadi pikiran-pikiran yang mengacu pada kebenaran-kebenaran yang dasar atau disebut sebagai law of logical, kebenaran hukum logis. Ya, hukum kelogisan. Dan dikatakan nggak mungkin kamu nuduh saya kalau saya ini iblis, saya ngusir iblis, nggak mungkin. Nah, penjelasannya kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota dan rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Nah, ini analoginya. Jadi kita bisa memakai analogi itu. Contoh yang kemarin saya beritahu. Kalau Yesus itu tanpa Bapak bisa menjadi manusia, menjadi bayi, maka kita harus membawa kelogisan itu dengan apa? Dengan sesuatu yang mirip dengan kejadian Tuhan Yesus, yang juga logis, masuk akal. Dan semua orang sudah pada terima. Siapa? Adam dan Hawa. Adam tidak berbapak beribu, Hawa tidak ada unsur ibunya. Hanya ada unsur laki-laki saja. Perempuannya nggak ada. Nah, Tuhan Yesus ada unsur perempuan, nggak ada laki-lakinya. Hawa dan Tuhan Yesus itu saling melengkapi. Satu nggak ada bapak, satu nggak ada ibu. Dan yang Adam tidak bapak, tidak beribu. Dan kita semua berbapak dan beribu. Jadi pas lengkap. Nah, itu namanya argumentasi hukum kelogisan. Ya, masuk di akal budi dan masuk di dalam reasoning. Jadi berpikir, pengolah pikiran itu reasoning. Jadi analogi sudah jelas, dia memakai analogi dan kedua apa? Membawa kepada kelogisan, the law of logical. Jadi ini benar nggak? Dan waktu dibalikkan oleh Tuhan Yesus, apa bisa iblis ngusir iblis? Iblis itu berteman dengan iblis dan mereka selalu bersatu dengan tujuannya adalah untuk merusak semua dari kehidupan manusia. Nah, ya, ini penting sekali. Nah, kita lihat ayat yang 27 sekarang. Ya. Ini absurd ya, jadi sesuatu yang sudah jelas muta ada. Reductio ad absurdum. Ya, ini saya pakai bahasa Latin. Argumen analogi yang ayat 27 ya. Jadi jika aku mengusir setan, nah Tuhan Yesus menyebut dirinya, dia bukan setan, dia bukan Beelzebul yang dituduhkan itu. Nah, dia memakai analogi ini. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang menjadi hakimmu. Ya, jadi Tuhan pakai istilah hakim. Nah, kalau kamu menghakimi saya Beelzebul,
dan mengusir dengan kuasa-kuasa iblis kegelapan. Bagaimana mungkin kerajaan gelapan itu bisa bersatu? Nggak mungkin. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, kamu menyamakan aku. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, terus kamu itu pengikutmu mengusir dengan siapa? Jadi kalau saya dengan setan, nah kalau kamu kan nggak merasa setan, berarti murid-muridmu mengusir dengan apa? Kalau kamu merasa benar, harusnya dengan nama Tuhan kan. Jadi ini terbalik. Harusnya kamu mengakui saya dan kamu yang salah. Tapi Tuhan Yesus memberikan argumen analogi ini, apakah orang-orang Yahudi ahli Taurat dan orang Farisi bisa menerima? Jawabannya tidak. Otak mereka bisa ngerti, hati mereka tertutup. Karena mereka sudah menolak Tuhan Yesus. Dan banyak orang-orang di luar kekristenan atau beragama lain yang sudah dicekoki bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu syirik dan semuanya. Nah, kita menghadapi satu tantangan yang tidak mungkin bisa kita tembus. Kenapa? Begitu kita ngomong soal Tuhan Yesus, dia adalah Allah menjadi manusia, itu langsung kita layak dibunuh. Kenapa? Karena menyamakan diri dengan manusia. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Dia menyamakan diri manusia. Terus ditanya, Yesus manusia nggak? Manusia. Loh, kenapa dia jadi Tuhan? Kan nggak mungkin manusia jadi Tuhan. Dan Tuhan jadi manusia juga nggak mungkin. Nah, di situ kita menerima analogi ini, maka disitulah kita akan menerima sesuatu yang akan sulit diterima oleh orang yang belum memiliki iman, analogi iman seperti kita. Dan kita nggak mungkin. Dan seperti iblis ini, mereka tidak bisa terima. Walaupun Tuhan sudah memberi penjelasan dan sangat lumrah dan logis, wajar gitu kan, harusnya ngerti dia, oh ya benar ini. Tapi hatinya itu benci Tuhan Yesus dan ditutup, ditolak. Dan banyak orang-orang yang seperti ini. Khususnya orang-orang beraliran gereja-gereja tertentu, ya, apakah itu dari gereja Bala Keselamatan, dari gereja Injilis, dari gereja apapun. Nah, mereka biasanya tidak memakai pengertian logika secara umum dan logika secara analogi Alkitab. Jadi kita masuk di dalam kelemahan-kelemahan kita berpikir, dan itu harus kita berani singkirkan kalau itu tidak benar. Kita harus kembali pada firman Tuhan. Walaupun secara kebudayaan benar, kita nggak bisa akui itu. Ya, walaupun orang di dalam negara kita, agama tertentu mengizinkan poligami, dan kita tidak berpoligami. Terus kemudian waktu kita berpoligami, mau berpoligami kita pindah agama. Wah, jadi Kristen nggak bisa. Udah jadi Islam aja saya, atau jadi yang lain. Itu kan saya boleh berpoligami karena diizinkan kan. Nah, saya berpindah. Nah, itu dinamakan sebagai anugerah, argumen yang tidak masuk dalam anugerah Tuhan. Kenapa? Karena dia jati dirinya belum mengerti tentang anugerah itu. Kalau dia sampai melepaskan kesatuan tubuh daging bersama dengan istrinya dan dia bersatu dengan orang lain, walaupun istrinya menjadi istri pertama, orang jadi istri kedua atau ketiga, keempat yang lain, maka artinya dia sedang menceraikan seluruh perjanjian Tuhan. Karena satu daging itu bukan dagingnya wanitanya banyak, daging lakinya satu. Ya, itu namanya daging kambing sate. Ya. Dan daging kambingnya itu, nah dagingnya itu bukan daging seperti itu, dagingnya satu sama. Laki dan perempuan suami istri, dan bukan dari daging yang lain. Dan tidak boleh ditambahkan lain dagingnya perempuan yang lain di sini. Nggak bisa, karena Alkitab menjelaskan itu hanya satu laki-laki, satu wanita, dan sejak penciptaan tidak boleh ada yang ditambahkan oleh apapun, baik dari laki-laki atau dari wanita. Ya, poligami atau androgami. Ya, itu lakinya banyak, perempuannya banyak, itu poligami ya. Jadi andro itu artinya laki-laki, nah androgami itu berarti laki-lakinya banyak. Itu di mana? Kutub ya, orang Eskimo itu perempuan satu, suaminya bisa 4. Ya, karena jarang wanita di sana. Dan bagaimana kondisi dosa seperti ini ya? Kita kalau mengabarkan Injil kepada mereka, kita harus beritahu. Loh, terus saya kawin dengan siapa? Nggak ada perempuan yang lain. Nah, kan kita mengalami satu tantangan kebudayaan yang sangat hebat sekali di daerah-daerah tertentu yang memang perempuannya sedikit, lakinya banyak. Ya, termasuk dunia sekarang ini banyak perempuannya. Maka banyak perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada laki-laki. Kenapa? Karena takut nggak laku. Takut, aduh, saya nggak kawin gitu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik kamu tidak menikah daripada kamu hancur masa depanmu, hidupmu, dan kamu meninggalkan Tuhan. Kamu lebih baik tidak menikah dan kamu hidup dalam kekudusan dan kamu menjaga imanmu.
Dan tidak semua orang itu tidak menikah, karena yang tidak menikah itu sangat amat sedikit. Dan Tuhan memberikan orang-orang yang secara natural itu adalah menikah, ya, kecuali orang-orang yang menyerahkan diri pada Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi seorang nun itu apa? Yang perempuan itu biarawati dan dia tidak menikah, atau pastor itu yang tertentu yang memang dia berselibat atau bernasar tidak menikah bersama dengan Tuhan. Itu bisa. Tapi tidak semua orang, dan itu sangat amat sedikit, ya. Jangan coba-coba kita seperti itu kalau nggak ada panggilan. Nah, kita lihat sekarang argumen ini, ya. Jadi argumen ini dengan jelas tidak mungkin dilakukan, ayat 28, ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi tadi kan Tuhan Yesus menolak bahwa saya bukan Beelzebul dan saya tidak mengusir setan dengan kuasa setan. Jadi kuasa siapakah saya mengusirnya? Nah, Tuhan Yesus jelaskan kuasa Roh Allah. Kuasa, kekuatan dinamit. Roh itu satu kekuatan yang bisa meledakkan, yang bisa mengubahkan, kuasa dari Roh Allah. Jadi perubahan dari Roh Allah ini yang diberikan di dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus. Jadi jelas sekali. Jadi aku mengusir setan bukan dengan kekuatan dunia ini, dengan kekuatan setan, apalagi nggak mungkin. Dari apa? Dari Roh Allah. Dan dia mengusir iblis itu. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah manusia yang tidak bisa mengalahkan iblis, dalam arti dari dia tidak bisa dengan kekuatan manusiawinya, dia bisa melawan dengan kekuatan roh, itu nggak bisa. Nah, dia harus berdoa, menyandarkan hidupnya pada Tuhan, dan Roh Allah inilah yang akan berperang bersama dengan dia dan mengalahkan kuasa iblis itu, ya, Beelzebul, dan yang merasuki orang. Nah, 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi jelas, ya. Jadi seorang yang kerasukan itu pasti akan diikat, dan orang kerasukan itu pasti akan dikendalikan, dikontrol supaya dia nggak bisa melawan. Nah, itu sifat dari apa? Sifat dari iblis, dan semua gerakan itu adalah mengikat kita dan mengontrol kita sesuai dengan kemauan dari kehendak yang jahat ini. Jadi manusia kalau sudah diikat dengan seperti itu bawaannya itu marah, bawaannya melawan, bawaannya pokoknya mau hidup seenak sendiri, merampoki orang, mengambil barang orang, mengambil istri orang, mengambil suami orang. Pokoknya dia mau menikmati untuk dirinya sendiri. Dan itu dikatakan oleh Tuhan, orang-orang yang ada di dalam kerajaan kegelapan itu pasti orang yang sudah diperbudak, sudah diikat. Ya, dengan apa? Dengan perbudakan kenikmatan dunia dan segala isinya. Dan mereka sampai tidak mau meninggalkan uang itu, tidak mau meninggalkan kedudukan. Pak, kalau saya jadi Kristen, saya kehilangan semua ini. Kekayaan, kehormatan, istri saya, anak saya, dan keluarga saya akan hilang, gitu kan. Nah, di situ Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak mencintai aku lebih daripada saudaramu, istrimu, suamimu, papa mamamu, bapak ibumu, atau apapun, maka kamu tidak layak mengikut aku. Nah, itu dikatakan Tuhan. Kalau kamu malu mengakui aku dan tidak malu mengakui harta bendamu, kamu tidak layak mengikut aku. Nah, Tuhan Yesus katakan dengan sangat tegas dan keras. Jadi orang-orang yang layak mengikut aku adalah orang yang mau kehilangan dunia dan nyawanya. Kalau kamu mau menggapai nyawamu dan kamu menikmatinya, kamu kehilangan seluruh hidupmu di masa mendatang. Kamu akan binasa. Dan ini pemikiran yang sangat logis sekali. Dan sebenarnya kalau orang yang sangat logis itu berpikir, itu langsung bisa mengerti. Ya, mengerti. Nanti saya akan berikan ilustrasi yang kedua. Ya, yang saya dapatkan dari cerita-cerita yang ada. Dan itu sangat memberkati sekali. Oke. Nah, perhatikan kata-kata merampok. Itu ada sesuatu yang merusak, ya. Merampok, mengambil, dan memaksa, dan semua itu ada di sana. Dan iblis itu selalu seperti itu. Dan bukan seperti Tuhan Yesus yang begitu relanya, begitu lembutnya, dan dia tidak mengikat orang, dia membuka ikatannya. Dia membuka mata orang yang tertutup buta, dia buka. Orang yang lumpuh nggak bisa berjalan, terikat dengan kelumpuhannya, dia berikan dia bisa berjalan. Dan itu bukan dari setan. Setan tidak bisa melakukan itu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau untuk memuliakan dirinya, setan mampu supaya orang-orang itu terus menuntut dan menerima mujizat dalam kematian. Sangat bisa dan sangat banyak. Dalam zaman Tuhan Yesus, banyak yang diusir oleh Tuhan. Karena mereka mau ikut karena melihat mujizat. Tuhan usir mereka satu-satu.
Tetapi sekarang malah kebalik, banyak gereja-gereja yang mengandalkan mukjizat untuk menarik orang. Nah, Tuhan Yesus enggak. Dia punya kuasa itu bukan untuk menarik orang supaya melihat kuasanya, bukan. Supaya mengikuti hidupnya. Supaya menerima pengorbanannya. Nah, itu tujuannya. Tapi kalau mujizat tujuannya itu menyenangkan orang-orang itu, supaya orang itu lebih gampang hidupnya, dan tidak berpenyakitan, terus diberkati Tuhan terus, tidak menjadi ekor jadi kepala, kan banyak doa-doa seperti itu kan, tidak mau jadi ekor jadi kepala semua. Orang Kristen jadi kepala semua, bajingan orang-orang dunia jadi ekor semua. Enggak bisa seperti itu. Karena banyak orang Kristen juga harus, Tuhan Yesus katakan malah kebalikan, kamu harus melayani, menjadi ekor. Melayani itu kan mengekor, kepala kemana dia layani. Dan ilustrasi yang ada yang dipakai-pakai kadang-kadang itu di dalam Alkitab diambil sebagian dan tidak masuk akal, tidak valid. Kenapa? Karena ada kalimat-kalimat firman Tuhan yang lain yang melawan kalimat ini. Apalagi dalam doa gitu ya. Doa-doa yang mengagungkan kekuatan diri manusia dan kita nggak mau menjadi orang yang diliputi sakit penyakit, kita menjadi orang sehat dan tidak ada penyakitnya, kita nggak ada kemiskinan, semua kemiskinan dibuang Tuhan, kita menjadi orang kaya raya. Nah, ini ajaran dari setan. Ini ajaran dari setan. Kenapa? Kita lihat dari zamannya Nuh, zamannya Ayub, zamannya Abraham, mereka manusia-manusia penuh dengan tantangan penderitaan. Ya, apalagi rasul-rasul lebih berat lagi. Daud juga sama, dosanya banyak, dia penuh dengan tantangan. Dia dikejar-kejar anaknya, mau dibunuh anaknya. Dia kaya raya, tetapi hidupnya itu merana. Daud itu sampai matinya dia merana sekali. Ya, kasihan sekali Daud itu. Tetapi imannya itu kuat dan tidak luntur. Tubuhnya itu lemah. Dia punya hubungan dengan anak kurang baik. Ya, seorang raja itu pasti nggak punya waktu dengan keluarga. Maka anaknya itu Absalom itu sangat benci dengan papanya. Ya, Absalom itu anak paling ganteng. Akhirnya ditombak oleh Yoab, ya, mati. Dan Daud marah sekali karena Yoab membunuh anaknya. Dan dia menangisi anaknya. Jadi Daud itu memang dibenci anaknya, tapi dia sangat mengasihi anaknya. Dan itu bedanya. Anak dengan orang tua gitu. Kalau anak benci ya, orang tua itu nggak bisa benci seperti anak benci. Karena darah daging papa mamanya. Apalagi seorang ibu. Maka ada cerita seperti maling kundang dan lain-lain kan. Karena ibunya itu dikutuk. Ibunya itu merasa dibuang gitu ya. Lebih mencintai istrinya daripada ibunya. Mencintai harta benda kedudukannya. Maka jadilah maling kundang. Nah, seperti itu cerita seperti itu ya. Oke. Jadi Tuhan Yesus jelas mengatakan bahwa kuasanya dia bukan dari Beelzebul, tapi dari kuasa Roh Allah, dari Allah sendiri. Ya. Dan pengampunan dia juga sama. Dia bukan menghujat Roh Kudus, bukan menghujat Allah. Dia sedang memuliakan Allah dengan mengatakan dosamu diampuni. Kenapa dia bisa? Karena dia adalah anak Allah. Dia berasal dari Allah dan dia adalah Allah sendiri. Ya. Ini argumen-argumen yang tidak bisa disangkali. Jadi kalimat Tuhan Yesus nggak bisa dibantah oleh mereka. Bahkan orang Farisi ahli Taurat yang pintar-pintar itu berdebat dengan Tuhan Yesus, berargumen, mereka nggak bisa jawab. Karena begitu benar dan logisnya kalimat-kalimat dari Tuhan Yesus. Ya, kita harus tahu ini. Oke. Nah, ini yang kedua tentang pohon ya. Perhatikan. Tentang pohon. Ayat yang ke-33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jelas ya? Dan Tuhan kemudian mengatakan kalimat yang sangat tajam, tegas, dan kerasnya luar biasa. Hai kamu keturunan ular beludak. Itu setan sebenarnya. Keturunan iblis. Dan ini dikatakan oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Ya, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis di dalam Matius pasal 37, ya, Yohanes Pembaptis mengatakan nih, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Nggak bisa. Ya, dikatakan tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Dan Tuhan Yesus katakan itu dalam Matius pasal 23 dan seterusnya. Jadi kamu, celakalah kamu, binasalah kamu, keturunan ular beludak.
Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedang kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan meluap dari mulut itu meluap dari hati. Jadi kalau hatimu najis, keluarlah kenajisan. Kok bisa kamu keluar kebaikan-kebaikan? Itu betapa munafiknya kamu. Apalagi kamu melihat saya dengan kuasa roh Allah, kamu menyebut saya dengan kuasa Beelzebul. Berarti kamu menghujat Allah. Kamu menuduh aku menghujat Allah. Kamulah yang menghujat Allah. Sebab aku Allah sendiri. Itu hukuman hujatanmu itu dua. Kamu menghujat pekerjaan Tuhan, kamu menghujat Tuhan sendiri, kamu hujat. Jadi harusnya kamu mengakui sebagai Tuhan. Kamu menghujat aku, menghujat Tuhan. Jadi dua double. Penghujatannya itu kuadrat. Ya, hujatnya hujat. Jadi orang Farisi melihat Yesus menghujat dua kali. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bukan, kamulah yang menghujat aku yang berasal dari Allah, kamu katakan menghujat Allah. Sedangkan aku adalah Allah sendiri. Artinya kamu menghujat yang berasal dari Allah dan menghujat yang dari Allah karena menghujat Allah sendiri. Dan itu kelogisan berpikir. Dan apa yang dikatakan orang Farisi, mereka berdiam dan mereka nggak bisa menjawab karena itu kebenaran. Karena itu sesuatu yang tidak bisa ditolak dan ya dan amin, nggak bisa. Nah ini penting sekali ya. Jadi di dalam kita berdebat, saudara harus punya akal sehat dan punya hati yang dingin, jadi tidak terpengaruh dengan kemarahan, karena Tuhan itu bisa membela dirinya sendiri. Firman itu bisa menyatakan kebenarannya sendiri. Nggak usah kita pun, Tuhan bisa pakai yang lain. Dan jika kita dipakai, itu ada sesuatu anugerah yang luar biasa. Ya, jadi katakan, pohon baik, buah baik, dan tidak ada berlawanan. Plus, min plus. Nggak ada. Kalau pohon baik, pasti buah baik. Plus, plus. Jadi nggak ada min plus, nggak ada min plus plus. Jadi nggak ada min plus plus min, nggak ada. Di tengah-tengah tuh nggak ada posisi. Plus plus min, nggak ada plus min min plus nggak ada. Jadi kalau pohonnya baik, buahnya baik. Kalau buahnya jahat, pohonnya jahat. Dan itu adalah Tuhan yang melihat, bukan kita. Tuhan yang menilai, Tuhan yang menghakimi, dan Tuhan tahu pohonmu apa, buahmu apa, dan apa yang kamu hasilkan dari hatimu, dari mulutmu itu apa. Dia tahu semua. Karena dia tahu hatimu mau kemana. Kamu belum bicara, dia tahu. Dialah Tuhan, Maha tahu. Ya. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Dan Tuhan mengatakan kamu sudah dihakimi hari ini. Dan tinggal masuk dalam neraka. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi engkau sedang menghukum dirimu sendiri, engkau sedang dihakimi Tuhan dengan cara hidupmu sendiri, dengan perkataanmu sendiri, dan dengan hujatanmu kamu menghujat dirimu sendiri dan menghujat Tuhan. Jadi kamu menghujat yang dihujat dan kamu menerima hujatan-hujatan dan kamu menyerang bahwa Yesus adalah Tuhan, menghujat Tuhan. Jadi menghujat yang tidak menghujat, itu hujatannya dua. Jadi dia akan dibawa dalam penghakiman karena dia menuduh orang menghujat, orang benar itu dibela Tuhan, dan orang benar ini akan menuntut kebenarannya, berteriak kepada Tuhan, dan darahnya seperti darah Habil, menuntut Tuhan, dan kamu dituntut bukan hanya karena dosamu, karena orang benar ini menuntut kamu, dan itu penghakiman yang akhir. Penghakiman bukan hanya atas dosa kita, tapi semua orang yang sudah mengabarkan Injil pada kamu, kamu tolak. Nah, itu dihakimi Tuhan. Ya, bukan dari diri saya, tapi kebaikan-kebaikan kasih orang yang diberikan dan dicurahkan dalam hidup kita, orang-orang yang tanda petik ini yang jahat fasik itu, dan masih dikasih, masih diampuni, masih diterima, dan masih diberikan kemurahan, tapi tetap nggak mau percaya. Maka dia akan dihakimi bukan hanya karena ketidaktaatan, tapi karena kebaikan-kebaikan orang-orang di sekelilingnya. Dan itu argumentasinya seperti itu. Jadi semua kebaikan kita itu, yang dari Tuhan, pengampunan kita, kesabaran kita, itu akan menuntut orang itu akan dibinasakan. Ini penginjilan bukan hanya menyampaikan kasih Allah, tapi menyampaikan murka Allah. Jadi kamu begitu menolak, kamu langsung dibinasakan. Dan itu sudah tunggu waktunya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan Yesus. Berdua. Dan mereka masuk ke pintu. Damai sejahtera di atas rumah ini. Dan Tuhan memberikan kabar baiknya. Dan terimalah kabar baik. Orang itu datang mendengarkan, oh ya terima kasih. Wah kami senang, ayo silakan masuk. Dan hamba Tuhan itu dijamu, dilayani, dan kemudian seperti seorang tamu, seorang raja sebenarnya.
dari hamba Tuhan itu, penginjil para rasul itu masuk ke rumah, wah mereka bersukacita, jiwa mereka menerima Kristus, dan mereka bersama-sama makan, dan semua di situ ada satu sukacita, ikatan yang luar biasa. Sebaliknya di rumah yang satu, begitu dia ketuk pintunya, orang itu keluar dan marah dia. Siapa itu? Itu penghujat Tuhan, kami tidak terima. Itu namanya orang yang menyamakan diri dengan Allah, kami tidak terima. Dan Injil itu diberitakan dan kemudian didoakan, mereka tidak mau. Maka Tuhan meminta supaya mengambil kasutnya, jadi sandalnya, terus kemudian suruh naruh ke atas, di atas kepala, dan suruh kebaskan 3 kali. Apa tandanya itu? Artinya rumah ini dibinasakan Tuhan dan seluruh isinya. Dan itu mengingatkan kita akan zaman Nuh, Sodom Gomora, Bani Korah, dan orang-orang jahat yang ada di Perjanjian Baru, di Korintus, di Minus, Filetius, Alexander tukang tembaga, dan banyak yang lainnya. Dan itu dibinasakan Tuhan semua. Dan itu yang dikebaskan oleh Tuhan. Dari apa? Dari anugerah Tuhan, dilepaskan. Dan kamu mati semua. Ya. Dan ini sangat berlawanan sekali dengan cara berpikir manusia. Jadi kita mengabarkan Injil, kita harus membawa kabar bukan hanya surga, tapi membawa murka, neraka, dan hukuman kekal. Supaya orang sadar bahwa kamu itu sudah di dalam kematian. Jadi kita bukan hanya mengabarkan tentang kebaikan Tuhan yang ada, bukan hanya itu, karena kalimat begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan karunia, anugerahnya kepada siapa yang percaya, siapapun yang percaya. Tetapi yang tidak percaya itu binasa. Dan kita harus jelaskan kalimat ini. Dan banyak orang yang binasa ini tidak dipakai. Yang dipakai itu kasih Allah amat besar, begitu tak terlukiskan. Tapi murka Allah juga sangat besar dan tak terlukiskan. Ada nggak pujian seperti itu tentang murka Allah? Nggak ada. Jadi kita ini mengabarkan Injil itu separuh hati. Hatinya Tuhan yang baik saja. Tapi hati Tuhan yang adil, yang tidak bermain-main dengan dosa, di dalam kekudusan. Nah, kita nggak mau kabarkan ini. Artinya bahwa Injil kita itu bukan Injil, itu Injil yang setengah hati. Injil yang memberitakan cuma kasih, tapi nggak pernah memberitakan tentang kemarahan Tuhan, murka Tuhan, dan Tuhan itu adil, Tuhan itu kudus, kamu harus kudus. Nah, kalau ini nggak ada, ini semuanya itu bukan Injil. Itu Injil palsu. Injil palsu adalah Injil yang cuma menceritakan kasih Allah dan tidak pernah menceritakan tentang murka Allah. Allah benci dengan dosamu. Allah Maha Kudus, tidak boleh ada dosa dan kamu akan dibinasakan. Nah, itu jelas sekali. Jadi akhirnya orang tidak pernah merasakan takut dengan Tuhan dengan dosanya. Kenapa? Karena kasihnya itu baik. Dan orang itu akan hidupnya sembarangan. Dan mereka tidak pernah taat pada Tuhan. Dan gereja-gereja itu kalau sudah diminta berdoa, diminta untuk menghadap pada Tuhan dengan kerendahan hati, itu yang datang, nggak ada yang datang sedikit sekali. Kebaktian, kita akan berdoa, kita memohon supaya Tuhan memanggil kita supaya kita menyangkali diri kita, kita hidup dan kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, kita mau hidup untuk kerajaan Allah, kita mau, nggak ada yang datang. Ayo, dipasang yang besar. Ada kuasa penyembuhan, ada kuasa pembalikan akan ekonomi. Wah, kamu akan luar biasa diberkati Tuhan. Nah, banyak orang datang di sana. Dan yang datang siapa? Ya orang-orang kerajaan kegelapan. Karena kamu menyiarkan tentang kegelapan, tentang keinginan dunia, tentang keinginan manusia, bukan keinginan Tuhan. Tidak ada waktu Tuhan Yesus mengadakan perjalanan itu, dia gembar-gembor. Dengerin nanti jam 9 malam saya mengadakan ibadah KKR. Ya, saya akan menyatakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Ini saya akan sembuhkan semua orang. Nah, yang layak seperti itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah memamerkan dan memberikan satu kalimat untuk menjangkau orang dengan kuasa-kuasa. Enggak. Dan dia mengajar, dia memperkenalkan dirinya, dia mengajar siapakah Mesias sampai di kayu salib. Kalau ada orang dalam kesakitan, dia menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang dan dia sembuhkan. Itu bukan untuk orang supaya cari kesembuhan, supaya orang datang pada dia dan percaya akan kuasa maut sudah dipatahkan. Untuk menunjukkan ini aku Mesias, dan dia berikan tanda mujizat-mujizat itu. Kamu harus mengakui Mesias. Dan apa inti dari Mesias? Mati bagimu di kayu salib dalam penderitaan menanggung dosamu. Nah, itu Mesias. Dan banyak orang Kristen yang menerima hal-hal yang dibawa ini, kuasa-kuasa yang luar biasa dari Tuhan, dia tidak pernah menerima Tuhan yang mati di kayu salib. Dan dia anggap ini adalah sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh kita. Kita nggak mau susah, nggak mau menderita. Biar Tuhan aja menderita.
Kan Tuhan menderita bagi kita jangan menderita bagi Tuhan. Nggak ada di Alkitab seperti itu. Bahkan Paulus mengatakan seorang Kristen yang sejati, yang bertumbuh, yang dewasa, yang punya kekuatan luar biasa, ada orang yang mau menderita bersama dengan Kristus. Dan itu ditulis jelas sekali dalam kitab Korintus. Menderita dalam dagingnya, dan bersama dengan Tuhan Yesus yang menderita juga di dalam tubuhnya dagingnya. Dan dia akan memberikan dagingnya kepada kita supaya waktu kita menderita, kita dikuatkan dengan kekuatan penderitaan Kristus. Dan dijamin kita nggak akan jatuh dalam dosa, kita tidak akan jatuh dalam belenggu maut, dan kita sudah dibebaskan. Dan kita bertobat dan diproses oleh Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Tetapi apa yang kita terima, yaitu tadi, sebenarnya nggak masuk akal dalam diri kita. Jadi saya lihat banyak orang-orang mengabarkan firman Tuhan, berkhotbah dan semua gitu ya. Saya dengarkan itu, ini beritanya ini bukan berita firman Tuhan. Ini beritanya moral manusia. Ini beritanya seperti Tung De Semwaringin, James Gui, para motivator itu. Ini orang Kristen ini pendetanya memotivasi orang. Dia tidak menceritakan tentang Kristus. Dan banyak di TV, yang di TV kabel di Amerika gitu. Banyak sekali. Yang paling terkenal Joel Osteen. Ya, Joel Osteen ini bukunya banyak. Dan dia motivator, dia bukan penginjil. Dia tidak pernah berbicara sama sekali tentang pertobatan, tentang dosa, dan semua. Tidak pernah dibicarakan. Apalagi penderitaan. Nggak ada itu. Dalam puluhan tahun dia mengembalakan. Nggak ada. Bahkan sampai di hari Jumat Agung pun dia tidak memberitakan kematian Kristus. Saya sudah lihat dan saya sudah selidiki semua. Dan saya sudah pernah buat seminar tentang ini. Ya, nanti ada semua. Di YouTube saya itu ada semua. Ya, tentang anugerah ini. Ya. Oke, nah kita akan lanjutkan ya, yang terakhir, referensi. Ya. Nah, nanti tolong dibaca Kisah pasal 2 ini ya, argumen para rasul ya. Nah, minggu depan kita pelajari ini, dan juga klaim-klaim yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan. Dan kita harus mengamini semua. Jadi semua firman Tuhan itu tidak bisa dilawan, tidak bisa ditolak, dan tidak bisa untuk diruntuhkan oleh siapapun. Kita semakin kuat melawan firman Tuhan, runtuh sendiri. Saya dulu seorang Arminian, artinya keselamatan itu berdasarkan perbuatan. Ya, waktu saya masih dari SD, SMP, sampai SMA kelas 2. Ya, saya berjuang mati-matian untuk melawan pengajaran papa saya. Papa saya mengajarkan keselamatan itu anugerah seutuhnya, sepenuhnya, dan karya Yesus. Dan tidak ada karya kita sama sekali. Dan kemudian saya mendebat sampai bertahun-tahun saya mendebat. Dari SMP sampai saya SMA. Dan kemudian saya menemukan jawaban bukan melalui papa saya. Papa saya cuma berargumen, ya kan? Tetapi di situ ada satu kalimat dari papa saya. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kamu harus belajar dari Alkitab. Baca Alkitab baik-baik dan kamu minta tolong Roh Kudus supaya kamu diberi pencerahan. Keselamatan itu ada hasil usaha manusia atau tidak. Kamu baca Alkitab, ya. Khususnya kitab Injil kamu baca. Kamu kenal Tuhan Yesus baik-baik. Kamu akan tahu dia siapa. Dia adalah final dan dia utama dari segala semua. Dan Bapak saya cuma memberitahu itu. Setelah saya baca firman Tuhan, barulah saya terbuka dan saya akhirnya mengatakan bahwa pengajaran saya yang tentang Arminian, keselamatan bergantung pada saya, kebaikan saya, itu langsung runtuh semua waktu saya membaca Alkitab dan saya mengenal satu karya Kristus. Dan Roh Kudus membukakan saya dan memberikan satu kehidupan teologi yang baru. Jadi saya sudah lahir baru, udah. Tapi pikiran saya masih diikat dengan pikiran-pikiran pengertian teologi yang dari mana-mana nggak karu-karuan itu. Dan kemudian Tuhan kuduskan dan Tuhan runtuhkan semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya lepaskan, walaupun saya tahu ini sulit sekali dilepaskan. Karena sudah mengakar bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi harus dilepaskan. Dan saya memegang firman Tuhan. Pada saat itulah, firman waktu saya pegang itu ada sukacita yang luar biasa dan yang membukakan begitu banyak tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya takluk dan mulai disitulah saya belajar teologi. Saya mencari teologi dan dari awal saya belajar teologi sampai akhir itu semua karya Allah. Dan sampai saya ke Amerika, sampai kemana-mana itu ya, itu semua saya tidak keluar 1 sen pun. Dan Tuhan berikan semuanya dengan lancar. Dengan pertolongan Tuhan dan bermacam-macam cara Allah menolong saya. Itu sampai saya diuruskan ke kedutaan semua. Itu yang ngurus semua adalah orang-orang. Dan bahkan rektornya sendiri datang menguruskan dan meminta izin, dia tanda tangan sendiri menjamin saya.
karena waktu itu berkenaan dengan kekacauan Mei ya tahun 98 waktu saya ambil MTH itu. Nah di situ saya harus menunda beberapa waktu dan harus ada surat yang menjamin saya. Maka yang hebatnya Pak Rektor itu datang ke Indonesia pas ada acara, dia ke Surabaya dan dia langsung ke kedutaan, dia tanda tangan di sana dan saya suruh datang dan langsung di ACC. Kalau nggak ada itu mungkin saya nggak berangkat ya. Dan di situ saya bersyukur. Dan itu kuasa Allah yang luar biasa ya. Oke, kita masuk sekarang bukti objektif dari Petrus, Paulus dan para rasul yang lain. Perhatikan, kita baca Kisah pasal 2. Kisah pasal 2 ayat 14. Nah, ini Petrus berkhotbah ya, arti berkhotbah itu artinya menyatakan kebenaran. Oke. Ayat yang 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring. Nah, perhatikan ya, dia suara keras sekali nyaring. Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Dan ini suaranya keras sekali ya. Orang-orang ini tidak mabuk. Nah, jelas. Seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9 pagi. Bukan malam. Bisa tahu ini ya. Jadi seger-segernya orang bekerja dan orang hidup memulai hari. Tetapi itulah yang difirmankan Allah. Mengapa terjadi satu pencurahan Roh Kudus itu? Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan, ke atas semua manusia. Dan bukan hanya rasul, bukan beberapa orang. Ke semua manusia. Melalui apa? Melalui para rasul itu akan membawa berita Injil. Dan itu akan memenuhi manusia ya. Mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar yang mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Apa argumennya? Objektifnya bahwa mereka menerima kuasa Roh Kudus dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh semua bahasa. Dan itu bukan mabuk. Banyak orang mengatakan, ini kayaknya mabuk ini. Kenapa? Oh, Petrus itu bisa apa? Dia bukan lulusan teologi, kok bisa dia khotbah, mengkhotbahi kita para ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang mengenal dan tahu lebih pintar daripada Paulus. Dan Paulus berdiri memberikan khotbahnya. Kamu itu siapa? Maka saya beritahukan kepada orang-orang lulus dari MTS, jangan pernah kamu rendah diri di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kamu bisa. Kenapa? Wah, sekolah kita itu beda dengan sekolahnya orang-orang itu ya. Wah, itu orang-orang itu hebat, tempatnya bagus, orang-orang yang pintar banyak, tanda petik doktornya, profesornya, apa macam-macam. Jangan pernah takut dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena kita mempunyai visi dan misi yang berbeda dengan mereka. Ya, karena kita melayani kerajaan Allah, kita melayani Kristus. Maka di sini dikatakan kita tidak pernah seperti Paulus bisa direndahkan di hadapan Allah. Orang-orang yang dihina, direndahkan, dan disepelekan, dihina, itu orang-orang akan diangkat oleh Tuhan. Bayangkan, Rasul Paulus itu nelayan, dan dia bisa mengkhotbahi ahli Taurat, orang Farisi, dan semua orang itu. Dari mana kuasanya ini? Dan ini yang dibenci oleh gereja Tuhan. Gereja apa? Gereja yang mapan-mapan semua. Kamu hamba Tuhan lulusan dari mana? Oh, nggak laku. Kalau saya harus dari Westminster, kalau saya harus dari Reform, kalau saya harus dari sekolah Southern Baptist Injili. Wah, kalau saya dari STT gitu kan. Kamu sekolah apa? Alah, kursus apa? Misi. Apalagi misi. Nggak ada mutunya. Nah, banyak orang yang berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita lihat, kerajaan Allah itu seperti benih dan raki. Nah, orang-orang yang kecil, yang hina seperti ini, menurut orang-orang dari pandangan yang tinggi teologianya, seperti ahli Taurat dan orang Farisi, dan mereka menghina orang seperti ini. Paulus, kemudian Petrus, terus para rasul, Andreas, semua itu tukang nelayan semua. Tukang nangkap ikan. Nggak ada mutunya. Tapi Tuhan ambil mereka.
di Galilea, di tepi pantai itu dipanggil mereka. Kenapa Tuhan tidak memanggil ahli Taurat untuk jadi muridnya? Orang Farisi yang jadi murid. Jadi rasul apalagi? Hah? Enggak. Tapi orang-orang itu akan bertobat. Nikodemus bertobat, Yesus Arimatea bertobat, dan itu puji Tuhan mereka bertobat, dan mereka rendah hati mau melayani Tuhan. Bersama-sama dengan siapa? Dengan para nelayan ini. Dan tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, lebih kaya, lebih pintar. Nggak ada itu di Alkitab. Dan kita semua adalah harus satu, serupa dengan Kristus dalam kerendahan hati kita, dalam kasih kita, dalam pengampunan kita, saling melayani, saling mendukung, saling menopang, saling juga mengasihi. Dan itu kuasa yang luar biasa. Jadi waktu dituduh seperti itu, Paulus mengatakan, Petrus, khususnya ini Petrus mengatakan, kami tidak mabuk, ini jam 9 pagi, bukan 9 malam. Dan ini kalian semua ada di sini, melek kita semuanya. Dan waktu kita bisa berbicara, semua orang yang melihat kaget sekali. Kenapa? Ini orang-orang berbicara kok kita ngerti semua ya? Ini bahasa apa? Ada satu bahasa, bisa dimengerti semua bahasa. Kamu ngomong ini loh, kok saya ngerti. Ngomong ini loh, ini bahasanya bermacam. Kamu dari segala tempat bermacam-macam. Kok bisa tahu semua? Nah, coba saya bacakan ini ya. Perhatikan. Ayat yang ke-8 dan 9. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Jadi mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Bahasa kita apa aja? Nah, ini. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Bahasa ibu. Kita orang Parsia, Media, Elam, dan dari penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, Simon orang Kirene, itu adalah berasal dari Kirene. Dan berapa banyak orang pendatang Roma yang kumpul, ratusan orang itu mendengar, loh, kok kita bisa ngerti? Ini bahasa apa? Jadi ada yang menerjemahkan. Jadi saya pakai bahasa Indonesia, orang Mandarin, orang Thailand, orang dari Vietnam, orang dari Madura, orang dari suku Jawa, semua bisa mendengar dari bahasanya mereka, bahasa asal mereka. Dan ratusan bahasa itu, mereka semua bisa kenal. Wih, ini apa, tanda apa? Dan siapa yang memimpin? Petrus yang memimpin. Lu kok bisa nelayan, bisa memimpin, punya kuasa luar biasa seperti ini? Dari mana ini? Wah, ini nggak bener ini. Nah, di situ. Langsung pikirannya menolak. Kenapa? Karena orang yang tidak berkualitas dipakai Tuhan, kita langsung tolak orangnya, dan seluruh isinya menjadi kita nggak mau ngerti. Dan itu banyak di gereja seperti itu. Wah, kalau pendeta ini luar biasa, lulusan, profesor gitu, wah kita mau dengar. Tapi pendeta yang biasa, loh, kok nggak ada yang dengar? Wah, ini kamu cocok kok di daerah aja ya. Di kota nggak bisa kamu khotbah kayak gini. Kamu cocoknya di daerah aja. Betul gitu. Dan Petrus berkhotbah di Serambi Salomo di Yerusalem itu di depan semua orang. Maka saya percaya begini, ya. Kenapa saya selalu terlibat dalam sekolah teologi itu sekolah misi, selalu berkaitan dengan misi Allah. Karena saya tahu bahwa di dalam misi inilah kita melihat satu rahasia besar Allah, bagaimana orang-orang berdosa, orang-orang menjijikkan, orang-orang yang lemah, orang-orang goblok gitu ya, menurut dunia, orang yang rendah, IQ-nya juga IQ jongkok, dan kita tidak memandang, dan di dalam segala kelemahan. Tapi begitu Tuhan bekerja dan mengubah hatinya, itu membuat orang semua yang pintar-pintar angkat tangan semua, angkat topi. Kenapa? Karena Tuhan bekerja, bukan kita. Saya punya teman yang lebih pintar dari saya. Dulunya tuh begitu bodoh. Waktu dengan saya SMP, SMA itu, dia begitu nggak masuk hitungan. Jadi kalau kita masuk 5 besar, 3 besar gitu kan, juara gitu kan, dia paling nomor 2, nomor 3 dari bawah. Dan goblok sekali. Waktu dia menjadi hamba Tuhan, waduh, dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan dia menjadi ahli bahasa. Jadi Tuhan kasih dia satu keahlian. Dan sampai dia ke Yerusalem, sampai kemana-mana, dan dia belajar, dan sekarang menjadi ahli yang pintar sekali, dan tidak kembali ke Indonesia. Kalau nggak salah dia ada di Italia gitu kan, dan sekarang umurnya berapa saya nggak tahu. Dan diberkati Tuhan, padahal asalnya apa? Begitu rendah, dan kita nggak pernah lihat dia sebagai orang pintar, jauh dengan kita semua. Tetapi waktu Tuhan bekerja dengan luar biasa, wah, orang luar biasa. Ya, saya pun pernah mengalami seperti itu. Waktu saya masuk sekolah teologi, wah kamu nggak ngerti apa-apa, ini nggak ngerti. Karena saya baru masuk, saya nggak ngerti waktu saya
masih awal kelas berapa itu? Kelas 3 SMA itu ya. Jadi saya belajar sekolah teologi, cari-cari gitu kan. Wah, orang lihat nggak ngerti kamu, ini apa sih predestinasi? Ini apa? Justification, nggak ngerti ya. Akhirnya saya belajar pelan-pelan. Dan saya belajar berpuluh-puluh jam satu hari. Dan saya ada di perpustakaan, saya belajar terus. Dan semua orang meremehkan semua apa yang kita lakukan. Kamu masih baru, masih nggak ngerti apa-apa. Mereka sudah mencapai mau gelar master, doktor, seperti itu. Dan apa yang terjadi? Saya punya karya, punya rekaman video, punya semuanya. Jauh lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan. Dan itu diberi ketekunan Tuhan dalam hati saya untuk terus tekun. Untuk apa? Berkarya bagi Tuhan. Dan jangan lihat hinaan orang semua. Tetap berkarya. Kamu lakukan semua. Dan pelan-pelan. Dan sekarang sudah ratusan video YouTube yang ada. Saya nggak peduli siapa yang lihat, berapa banyak lihat. Saya nggak ada tujuan untuk itu. Tujuannya apa? Bagaimana orang akan belajar firman Tuhan melalui YouTube. Dan saya tahu betul bahwa nanti ini internet ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia. Dan informasi semua berada di sini. Itu waktu saya di Amerika, saya mendengar penjelasan tentang satu digital era digital transformation yang di dunia. Dan saya mendengarkan profesor itu menjelaskan, kamu harus memulai dengan masuk dalam internet dan kamu harus berkarya, baik tulisan, baik apapun. Nah, kamu taruh di sana dan semua orang bisa membaca. Dan bukan hanya jemaatmu, tapi dari seluruh belahan dunia akan belajar dan membaca itu. Dan saya punya teman, bisa ada di Israel, ada di Mesir, ada yang di Thailand, ada di China, ada di Taiwan, ada di Korea Utara. Saya punya teman banyak sekali. Dan mereka bisa menerjemahkan itu. Jadi video saya itu bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa mereka. Kalau ada programnya bahasa Indonesia, dan mereka bisa dengar itu. Dan saya bersyukur, kenapa? Itu seperti kisah para rasul. Mereka bisa mendengar dari masing-masing bahasa. Dan itu Tuhan kerjakan di mana? Di internet. Ada Google Translator. Dan itu nanti semakin canggih, semakin canggih. Jadi kita duduk setel rekaman bahasa Inggris, bahasa apapun, tinggal translate langsung bahasa Indonesia keluar. Teksnya keluar semua. Walaupun terbatas, tapi kita bisa ngerti. Saya kalau sekarang khotbah apapun, saya pakai subtitle. Kenapa? Karena kata-katanya kadang-kadang saya sulit mendengar gitu ya, karena cepat atau. Nah, ada teksnya di situ bahasa Inggrisnya. Dia ngomong Inggris, teksnya Inggris, dan saya lebih cepat baca bahasa Inggrisnya. Kalau nggak tahu, saya pause, saya lihat kamus. Oh, ini artinya, jalan lagi. Dan itu cepat sekali. Dan bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa yang lain semua. Jadi yang paling kuat bahasa di Asia itu Korea dengan bahasa Jepang dan China. Itu sudah semua diterjemahkan dalam bahasa mereka. Khotbah-khotbah juga langsung bisa. Jadi teman-teman saya yang ada di China itu bisa dengar, yang di Korea juga sama. Dia sangat kagum dengan apa? Indonesia ada orang yang punya hati sangat Kristus sentris. Dan dia ngomong bahwa kami di sini semua, kami pemimpin gereja sangat merindukan Kristus. Dan dia waktu lihat internet, dia kagum sekali. Ada orang yang setia dengan Christ Center Mission ini, visi yang jelas. Dan dia kemudian karena nggak bisa bahasanya, dia terjemahkan. Dia belajar bahasa Inggris, nah kemudian di bahasa Inggris kan. Jadi khotbah saya jadi bahasa Inggris, dia pelan-pelan ngerti itu. Wah, jadi sama searah visinya. Dan dia bersyukur sekali. Dan saya nggak tahu, saya punya teman di seluruh dunia, saya nggak tahu. Dengan menaruh itu di internet, semua karya-karya Tuhan yang anugerahkan itu langsung semua orang bisa belajar. Dan tidak ada pendeta yang tertutup dengan hal ini. Ya, kita bersyukur. Jadi kalau kita satu tempat, satu gereja, ya paling berapa orang gitu. Tapi kalau internet, seluruh dunia kita jangkau. Maka saya sarankan anak-anak MTS bikin rekaman-rekaman yang secara mini, 5 menit, 10 menit, tentang firman Tuhan, kamu syuting diri kamu sendiri, dan kamu berdoa, dan kamu kerjakan. Kalau itu ada 20 orang, sehari satu karya, berarti berapa? 20 karya. Kalau itu 1 tahun berapa? Kalau 1 hari kamu 2 kali, itu ribuan nanti. Dan itu nggak masuk akal. Dan itu sedang Tuhan kerjakan. Dan saya lagi mendorong ini kalian untuk ke sana. Ya, berkarya bagi Tuhan. Jangan kamu kecil hati. No. Kebenaran, tentang kebenaran kamu tahu, oh iya ini kebenaran Pak. Boleh enggak Pak, dimasukkan YouTube. Silakan, itu bebas sekali. Nah, kamu rekam pakai HP yang sederhana. Jelaskan tentang firman Tuhan dan kamu berdoa. Apa itu arti pengudusan? Dan kamu masukkan 5 menit selesai atau 2-3 menit selesai. Kamu masukkan Instagram dan semuanya. Itu akan memberkati orang. Dan itu luar biasa. Ya.
saya mendorong ini karena saya sudah merasakan betapa hebatnya Tuhan bekerja dalam karya-karya yang tidak terlihat itu, ya. Dan itu banyak sekali, ya. Saya waktunya aja yang tambah lama, tambah berumur, tambah banyak urusan, dan itu tambah sedikit ya. Kalian punya waktu yang sangat banyak dan kalian bisa lakukan berkelompok, bisa bagi, apalagi diatur. Kamu bagian ini, bagian ini, bagian ini. Wah, itu luar biasa. MTS memberkati dunia. Ya, dengan kalian jangan cuma TikTok gitu. Ya. Wah, apa kamu TikTok? Oh, TikTok menghibur orang, tapi nggak pernah memberkati orang ya. Apalagi yang TikTok pakai yang aneh-aneh gitu ya. Ya, itu jangan. Usahakan waktumu TikTok dengan surga, taktok dengan surga ya, TikTok dengan surga. Nah, itu bagus ya. Oke, ini saya pikir kita cukup ya. Nah, tolong dibaca Kisah pasal 2 sampai pasal 4 ya, 2 pasal 4. Dan beberapa ayat di sini tolong dibaca semuanya, dan tolong pesan saya tadi mulai dipikirkan. Buatlah ya konten di YouTube atau di Instagram. Instagram itu kan 2 menit. YouTube bisa berjam-jam. Nah, usahakan yang berapa menit, 1 menit yang singkat, tetapi kamu mengajarkan firman Tuhan dan kamu berdoa dengan sungguh-sungguh dan pahami sungguh-sungguh apa yang kamu mau kontenkan, isinya itu, kamu selami dan kamu sudah mantap, nah baru kamu tayangkan di YouTube. Pakai video call-mu silakan, direkam di situ dan langsung kamu rekam, dan kamu semua kamu buat sistemnya dan kamu rekam. Dan jika semua orang melakukan ini di MTS, mulai dari dosennya semua, bayangkan, itu kalau 5 tahun kamu selesai, kamu punya karya berapa ribu karya di Instagram. Ya, itu dipikirkan. Baik pujian, baik apapun. Tapi yang benar-benar baik, ya, jangan yang tanda petik ya, yang nggak benar gitu ya, ngawur-ngawur. Ya, oke. Nanti buku kuning saya itu yang Siapakah Kristus itu adanya. Itu di halaman 95. Yang kemarin saya kasih PR ya? Atau sudah belum? Halaman 77 sampai 99 itu sudah ya? Udah, Pak. Nah, itu kalian teruskan sampai kepada tentang alfa dan omega. 100 ya, dari halaman 110 sampai 121. Ya, tentang Yesus itu siapa, alfa omega, dan pengakuan-pengakuan di akulah pokok anggur. Ya, itu tolong kerjakan. Nah, dari yang saya jelaskan kalian sudah ngerti, bisa itu dimasukkan Instagram. Ya, Yesus pokok anggur. Nah, kalian jelaskan 2 menit. Ya, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebangkitan. Nah, jelaskan. Nggak apa-apa itu. Nanti orang-orang akan memakai itu semua dan Tuhan berkati kita semua. Ya. Oke, puji Tuhan. Minta ini Darius pimpin kita dalam doa ya. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, mari kita berdoa.